Pancasila dan implementasi manajemen administrasi bisnis, strategi koperasi, dan UMKM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia yang ke-6, Jenderal TNI Purnawirawan Profesor Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono yang hadir secara virtual, Wakil Ketua MPR RI, sahabat saya Bapak Ahmad Muzani, Dr. Jazilul Fawaid, Bapak Asrul Sani, Profesor Dr. Insinyur Haji Hussein Sam, MTP IPU Asian Inc., Rektor Universitas Negeri Makassar, yang saya hormati Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Haji Anton Sukartono. Saya ucapkan selamat juga karena baru hari ini kemarin ditunjuk sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Barat. Profesor Rafiq Karsidi, staf khusus Menteri PMK yang mewakili Menteri PMK. Yang saya hormati sahabat saya Pak Menteri Sudirman Said, Menteri Jokowi, Kabinet Kerja yang pertama. Yang saya hormati Sekjen MPR RI, Daud Ma'ruf Cahyono. Yang saya hormati Panglima Divisi Infanteri 3 Kostrat atau yang mewakili. Yang saya hormati Mayor Jenderal TNI Dwi Darmadi, Esos MIP Pangdam 14 Hasanuddin atau yang mewakili. Mayor Jenderal TNI Andi Muhammad, Kapolda Sulawesi Selatan. Insinyur Irjen Polisi Nana Sujana atau yang mewakili. Komandan Lantanal 6 Laksma TNI Dr. Beni Sukandri SE MM beserta Ibu. Kabinda Sulawesi Selatan Brigjen TNI Dwi Suryat Mojo SH atau yang mewakili pimpinan dan anggota DPRD fraksi Partai Demokrat Provinsi Sulawesi Selatan, Bupati Goa Dr. Adnan Pucita Ehsan SH, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palopo Dr. Andes Haji Muhammad Yudas Amir MH, dan Dr. Insinyur Haji Rahmat Bandoso, Wakil Bupati Takalar Ahmad Daeng Sere, pimpinan dan anggota DPRD fraksi Partai Demokrat Kabupaten dan Kota, pimpinan partai politik dan Partai Demokrat, Ketua dan anggota Dewan Penyantun Universitas Negeri Makassar, Ketua, Sekretaris, dan anggota Senat Universitas Negeri Makassar, para Wakil Rektor Universitas Negeri Makassar, yang saya hormati anggota Majelis Profesor, para Dekan, Direktur Program Pascasarjana, Ketua Lembaga, Kepala Biro, Ketua Program Studi, Kepala Laboratorium dan Studio dalam lingkungan Universitas Negeri Makassar, para dosen dan tenaga kependidikan Universitas Negeri Makassar, dan para mahasiswa Universitas Negeri Makassar, serta para tamu undangan hadirin yang saya muliakan. Syukur alhamdulillah saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul silaturahmi untuk mengikuti sidang terbuka Universitas Negeri Makassar di tempat yang berbahagia ini, Gedung Menara Pinisi Makassar,
Sulawesi Selatan. Untuk itu dengan rendah hati saya ucapkan terima kasih. Penghargaan yang setinggi-tingginya atas kehadiran Bapak dan Ibu, para undangan dan para dalam acara ini, yaitu pengukuhan guru besar oleh Universitas Negeri Makassar. Pengukuhan guru besar ini adalah suatu penghargaan yang sangat besar bagi saya dan keluarga. Dan dengan seizin Bapak Rektor Universitas Negeri Makassar, Profesor Dr. Insinyur Haji Husain Sam, MTP IPU Asian Inc., saya menyampaikan pidato ilmiah yang berjudul Ekonomi Pancasila dan Implementasi Manajemen Administrasi Bisnis, Strategi Koperasi dan UMKM. Hadirin yang saya muliakan, perkembangan ekonomi global yang dikuasai oleh dua pendekatan faham ekonomi yang berbeda, yaitu ekonomi liberal yang banyak dipengaruhi oleh pasar bebas dan kapitalis, yang orientasinya hanya mementingkan keuntungan yang semaksimal-maksimalnya dan menolak segala macam intervensi serta proteksi. Key Barnes tahun 2000 mengatakan pengagungan kebebasan individu dalam semboyan laissez-faire artinya jangan ikut campur, menolak segala bentuk campur tangan dan intervensi negara dalam ekonomi. Ekonomi liberal ini tidak mampu menjadikan manusia untuk memiliki kepekaan kepada orang lain yang secara ekonomi kurang menguntungkan. Kemiskinan adalah buah dari kemalasan dan kebodohan dan perlu mendapatkan perhatian selayaknya. John Locke 1632 memperkuat pandangan sistem liberal yang menyatakan bahwa manusia memiliki tiga aspek. Yang pertama adalah natural right, life, freedom, dan property. Sementara Adam Smith terus mengembangkan pendekatan ekonomi liberal ini dalam bentuk korporasi modern. Berbeda dengan pendekatan liberal paham sosialis yang menekankan peran negara dalam pasar. Ekonomi sosialis menekankan bahwa semua sarana produksi harus dimiliki bersama oleh anggota masyarakat. Karl Marx mengatakan masyarakat harus hidup dalam suasana sama rata dan menguasai ekonomi. Paradigma ekonomi liberal memandang manusia sebagai homo economius, manusia berfungsi memaksimalkan keuntungan. Sementara ekonomi sosialis, pemerintah mengontrol langsung supply and demand ekonomi secara mandiri. Dan dalam bentuk intervensi negara. Banyak negara-negara yang mengimplementasikan sistem ini, termasuk Eropa Timur, Cina, Korea Utara, Kuba yang menganut sistem ini. Pertanyaannya hari ini yang saya hormati, posisi Indonesia di mana? Beberapa terminologi tentang ekonomi Indonesia antara lain. Ekonomi rakyat adalah sektor perekonomian yang tertentu yang dihuni oleh masyarakat. Ekonomi kerakyatan adalah suatu situasi perekonomian berbagai kegiatan diselenggarakan dengan melibatkan partisipasi semua anggota masyarakat. Hasilnya dinikmati oleh semua anggota masyarakat. Reflection Buswell 1974. Sementara pandangan lain mengatakan ekonomi rakyat adalah sistem ekonomi yang berskala kecil. Sedangkan ekonomi kerakyatan adalah memberdayakan ekonomi yang tertinggal, skala kecil dan menengah. Anggito Abimanyu tahun 2000. Syarikat Dagang Islam yang didirikan oleh Haji Samanhudi dianggap sebagai awal bangkitnya ekonomi kerakyatan Indonesia. Menegaskan bahwa SDI akan berikhtiar supaya anggotanya satu dengan yang lain bergaul seperti saudara dan diupayakan timbul kerjasama dan tolong-menolong satu sama lain serta bergaul seperti saudara antar muslim. M. Dawan Raharjo 1993. Masih banyak pandangan lain selain dari tiga pandangan tersebut dan pada dasarnya dapat diterima. Namun
perkenankan saya menambahkan bahwa ekonomi Indonesia yang terdiri dari mayoritas pelaku usaha koperasi dan UMKM, serta sebagian kecil pelaku usaha besar, kegiatan ekonomi ini harus bersama-sama secara kekeluargaan, berketuhanan yang Maha Esa untuk mencapai kesejahteraan. Kesejahteraan yang kemudian saya beri nama ekonomi Pancasila. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 1 menyatakan perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama dengan asas kekeluargaan. Ekonomi Pancasila berarti ekonomi yang tetap menghargai hukum ekonomi supply and demand secara mandiri. Sementara pemerintah menjalankan fungsinya sebagai regulator dan pengambil kebijakan untuk menstimulasi, menstabilkan ekonomi dengan tetap berkepentingan untuk dapat melakukan intervensi pasar bila diperlukan demi kepentingan masyarakat yang luas. Ekonomi Pancasila tujuannya adalah untuk membangun ekonomi yang rasional dan adil serta merata. Untuk itu, setiap kebijakan, setiap penguasa dibutuhkan keberpihakan untuk mendorong agar lebih efektif, produktif secara maksimal. Perkembangan ciri-ciri ekonomi Pancasila paling sedikit harus memenuhi 4 unsur. Pertama adalah Pancasila merupakan falsafah hidup, termasuk di dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Kedua, budaya persaingan sehat dan tetap saling menghargai. Yang ketiga adalah kesempatan usaha yang terbuka, adil dan merata. Dan yang terakhir adalah peran pemerintah yang netral dan mendorong pasar agar lebih efisien. Berdasarkan pendekatan ekonomi tersebut dan sejarah pendekatan sistem ekonomi bangsa Indonesia sejak pemerintahan reformasi, maka presiden pertama yang dipilih langsung oleh rakyat pada tahun 2004, yaitu Presiden Jenderal TNI Purnawirawan Profesor Dr. Susilo Bambang Yudhoyono dalam membangun ekonomi Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 dengan menyelaraskan visi misinya pada saat kampanye. Maka ditetapkanlah pembangunan Indonesia dengan menerapkan 4-track strategy. Strategi yang pertama adalah growth with equity. Artinya adalah pertumbuhan ekonomi yang melahirkan pemerataan seluruh wilayah Indonesia NKRI. Pembangunan dan pertumbuhan yang berkeadilan, tidak menimbulkan disparitas antar wilayah, antar provinsi dan daerah. Kita bisa melihat grafik yang pertama. Pertumbuhan ekonomi disebabkan karena meningkatnya APBN pemerintah. Kita melihat pada tahun 2004. 2004 itu spending pemerintah hanya kurang lebih sekitar 430 triliun rupiah. Kemudian tahun 2014 hampir kurang lebih 1.863 triliun rupiah. Artinya terdapat peningkatan yang luar biasa. Tetapi kita lihat dampaknya kemudian. Setelah tahun 2014, perkembangan APBN sangat meningkat tajam. Bahkan pada tahun 2022 bisa mencapai 2.700 triliun rupiah. Ini suatu perkembangan yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang bagus. Lanjut. Terbukti sejak tahun 2004 sampai tahun 2014, pemerintahan SBY 10 tahun pemerintahan SBY. Pertumbuhan ekonomi rata-rata 6%. Sekalipun pada tahun 2009 mengalami krisis keuangan dan pandemi flu burung. Pertumbuhan ekonomi selama periode tersebut rata-rata relatif tinggi. Yang didorong oleh apa? Yang didorong oleh spending pemerintah. Termasuk anggaran Kementerian Koperasi dan UKM yang mengalami peningkatan signifikan. Kita melihat peningkatan signifikan tersebut terjadi pada tahun 2009 sampai tahun 2014 pada saat kebetulan saya menjadi Menteri Koperasi dan UMKM. Setelah itu mengalami penurunan yang sangat tajam dan kembali naik setelah
kita mengalami pandemi COVID-19 yang dibantu oleh dana anggaran pemulihan ekonomi nasional. Hadirin dan hadirat yang saya hormati. Lanjut. Grafik kita bisa melihat pertumbuhan ekonomi selama dari tahun 2004 sampai tahun 2022 akibat daripada meningkatnya pertumbuhan APBN Indonesia. Kita melihat di sini rata-rata pertumbuhan ekonomi selama 10 tahun terakhir itu rata-rata 6%. Dan setelah presiden yang ke-7 itu rata-rata pertumbuhan ekonomi kurang lebih sekitar 5% dan jatuh pada saat pandemi COVID-19 terjadi kontraksi minus 2%. Alhamdulillah kita keluar daripada krisis dan kita pada tahun 2021 mengalami pertumbuhan kurang lebih 3,6%. Harapannya tahun 2002 insya Allah akan semakin meningkat lagi. Lanjut. Hadirin dan hadirat yang saya hormati. Kita bisa melihat bahwa pertumbuhan ini tentu akan berimplikasi ke segala sektor. Salah satu yang sektor adalah pertumbuhan ekonomi tersebut berdampak positif terhadap pelaku usaha koperasi dan UMKM. Dan menurut statistik adalah kontribusi koperasi dan UMKM terhadap PDB sebesar 61,97%. Strategi yang kedua adalah Projob. Projob adalah pembangunan ekonomi yang dilakukan harus mampu menciptakan pekerjaan. Yang dikatakan dalam hal ini adalah job creation. Kita bisa melihat jumlah pengangguran sejak pemerintahan SBY sampai sekarang. Kita melihat pada tahun 2004 jumlah pengangguran kurang lebih sekitar 10,25%. Dan bahkan puncaknya pada tahun 2005 11,2%. Selama 10 tahun, alhamdulillah SBY dapat menurunkan tingkat pengangguran pada tahun 2014 menjadi 5,54%. Setelah itu terjadi penurunan sedikit dan pada tahun 2019 terjadi peningkatan pengangguran. Alhamdulillah sekarang sudah mulai agak sedikit terbantu karena pemulihan ekonomi nasional sudah mulai membaik. Dan pengangguran sekalipun naik tetapi masih dalam batas yang sangat rasional, yaitu kurang lebih sekitar 6,5%. Lanjut. Statistik pada tahun 2021 ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi setiap 1% akan dapat menyerap tenaga kerja kurang lebih sekitar 300.000 orang. Yang akan ditambah lagi dengan kontribusi dari para pelaku usaha koperasi dan UKM yang dapat menyerap tenaga kerja secara nasional kurang lebih sekitar 97%. Badan Statistik merilis bahwa jumlah UMKM selama krisis relatif tidak berkurang, namun justru meningkat dan bertumbuh menjadi 99,9%. Dan sisanya kurang lebih 0,01% atau 4.968 unit. Sementara lainnya merupakan jenis usaha yang berskala besar yang hanya dapat memberikan kontribusi kurang lebih sekitar 3% dari total tenaga kerja yang ada di Indonesia. Dengan strategi dan kebijakan yang dilaksanakan tersebut menghasilkan pengangguran, angka pengangguran yang tahun 2004 sampai tahun 2014 dapat diturunkan secara signifikan dari 9,86% menjadi 5,9%. Strategi yang ketiga yang adalah ProPur. Artinya pembangunan ekonomi harus mampu mengurangi kemiskinan rakyat. Strategi pendekatan ini menghasilkan penurunan tingkat kemiskinan rakyat. Pendekatan ini menghasilkan tingkat kemiskinan pada tahun 2004 sebesar 17,6%
berhasil diturunkan pada tahun 2014 menjadi 10,8%. Kemiskinan di Indonesia memiliki karakteristik kemiskinan tertentu, antara lain rumah tangga yang menggantungkan hidupnya di sektor pertanian sebesar 69%. Dan sebesar 6% merupakan pekerja kantor, sementara sisanya 21% adalah yang tidak memiliki pekerjaan. Di sisi lain, disparitas tingkat kemiskinan antara kota dan desa yang cukup tinggi, begitupun antar provinsi. Strategi pengentasan kemiskinan harus melalui transformasi struktural sumber daya manusia, institusi, dan budaya pendidikan, dan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkeadilan. Ada beberapa faktor penyebab kemiskinan. Pertama adalah laju pertumbuhan penduduk yang begitu tinggi. Yang kedua adalah pengangguran yang meningkat. Yang ketiga adalah tingkat pendidikan yang rendah. Keempat adalah terjadinya bencana. Dan yang kelima adalah distribusi pendapatan yang tidak merata. Peran dan fungsi pemerintah terhadap pelaku usaha koperasi dan UMKM adalah melaksanakan program untuk mengatasi pendidikan yang rendah dengan memberikan pelatihan yang berkelanjutan agar dapat memaksimalkan peran dan kegiatan ekonominya agar bisa bergerak secara merata dan berkeadilan. Strategi yang keempat adalah pro-environment. Hadirin dan hadirat yang saya hormati. Pembangunan ekonomi yang dilakukan orientasinya dengan komitmen menjaga lingkungan. Dengan melestarikan alam, menjaga ekosistem dan lingkungan sebagai implementasi dari Paris Agreement. Dan di samping komitmen itu kita juga menjaga keberlanjutan lingkungan dan juga komitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Undang-Undang 1945, Undang Dasar 1945 dan Pasal 33 ayat 4 berbunyi. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi, ekonomi dengan prinsip kebersamaan, wawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Menjaga lingkungan adalah mewariskan kehidupan yang berkualitas bagi anak cucu kita. Kebergantungan terhadap sumber energi fosil harus dikurangi. Begitu pula deforestasi serta limbah udara Indonesia dicatat oleh World Research Institute bahwa Indonesia merupakan penyumbang emisi terbesar dan kehilangan hutan primer seluas 9,75 juta hektar sepanjang tahun 2019-2020. Hadirin yang saya hormati, rakyat sebagai penerima rakyat sebagai penerima manfaat dan kebijakan pembangunan ekonomi tersebut dituntut untuk melakukan kegiatan ekonomi yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 27 ayat 2 menyatakan tiap-tiap warga berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 28 ayat 1 mengatakan setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin dengan lingkungan yang hidup yang baik dan sehat. Serta berhak memperoleh layanan kesehatan. Ayat 2 mengatakan setiap orang berhak memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat dan membangun negaranya. Atas dasar legalitas hukum tertinggi tersebut, maka pilihan tepat bagi rakyat secara umum untuk mensejahterakan dirinya adalah dengan kegiatan perekonomian melalui badan hukum, koperasi, dan UMKM. Kita bisa melihat grafik koperasi dan UMKM selama ini. Kita bisa melihat bahwa usaha mikro, kecil, dan menengah dapat dipastikan kurang lebih sekitar 97% dari bisnis yang ada di Indonesia. Dengan jumlah sekitar kurang lebih 64.601.352 unit dan memberikan
kontribusi penyerapan tenaga kerja kurang lebih sekitar 89,04% dan memberikan kontribusi terhadap PDB kurang lebih sekitar 37,35%. Lanjut. Nah, kita melihat di sini koperasi dan UMKM telah membuktikan bahwa sejak krisis ekonomi 1998, koperasi dan UMKM memberikan kontribusi yang sangat besar dalam mempertahankan ekonomi Indonesia. Strategi yang telah dilakukan dan perlu untuk ditingkatkan terdapat ada beberapa hal. Pertama, penguatan lembaga koperasi dan UMKM merupakan faktor utama dalam menghadapi untuk mencapai tujuan. Faktor internal organisasi merupakan suatu kekuatan dasar untuk dapat mengkoordinir kegiatan usaha, sehingga dibutuhkan organisasi yang kuat, fokus dan terkontrol sesuai dengan manajemen yang baik. Kolektif untuk memenuhi kebutuhan bersama, untuk mencapai objektif bersama. Koperasi dan UMKM agar bisa berhasil, maka diperlukan langkah-langkah kebijakan strategis yang mendasar atau reformasi organisasi antara lain. Menyatukan kepemimpinan Dewan Koperasi Indonesia dan semestinya kepengurusan koperasi termasuk pembatasan periode ketua koperasi maksimal 2 periode. Jadi Pak Wakil Ketua, bukan saja Presiden hanya harus 2 periode, tetapi Ketua Koperasi juga harus 2 periode. Penyatuan adalah proses strategi dan pengembangan kelompok dalam organisasi untuk mencapai tujuan. Isaac Ades Organization Behavior. Begitupun koperasi yang tidak aktif didorong dan dibina dan diberi peluang agar dapat aktif kembali. Koperasi dibina agar selalu melaksanakan RAT, rapat anggota tetap sesuai dengan ADART koperasi. Langkah ini sekaligus untuk meningkatkan kualitas koperasi dan mengkampanyekan gerakan masyarakat sadar koperasi. Respon masyarakat atas gerakan masyarakat sadar koperasi ini sangat tinggi, khususnya dari komunitas wanita, pegiat koperasi wanita yang tersebar di seluruh Indonesia, termasuk organisasi IPMI yang saya ketahuan sangat komitmen terhadap koperasi dan UMKM. Terima kasih UPMI. Sebagai realisasi dari kebijakan ini, Kementerian Koperasi dan UMKM menilai semua koperasi-koperasi yang ada, mulai dari tingkat provinsi, tingkat nasional, begitupun di tingkat dunia yang dinilai oleh ICA, International Cooperative Agency. Dan pada Hari Koperasi Dunia yang diperingati di PBB pada tahun 2012, kami menjelaskan di depan forum PBB bahwa koperasi, salah satu koperasi berkriteria yang bagus adalah bila koperasi memiliki anggota yang banyak dengan perolehan revenue atau pendapatan yang besar dan menghasilkan hasil usaha yang besar pula untuk dibagikan kepada anggotanya. Pandangan kami tersebut sangat diterima baik oleh ICA. Dan setelah dievaluasi, ICA menyatakan salah satu koperasi Indonesia, yaitu Koperasi Semen Gresik, dinobatkan sebagai salah satu koperasi terbaik dunia dan masuk di ranking 233. Ini merupakan sejarah bagi perkoperasian Indonesia. Sejak merdeka ini pertama kali diakui oleh koperasi dunia bahwa Indonesia memiliki koperasi yang berkualitas. Akibatnya dari gerakan tersebut pertumbuhan koperasi di Indonesia sangat meningkat tajam. Kurang lebih sekitar 207.000 koperasi unit yang terbentuk. Dengan jumlah anggota kurang lebih sekitar 36.443.953 orang. Tertinggi sejak Indonesia merdeka. Kita bisa melihat grafik koperasi dan anggota di Indonesia selama ini. Koperasi Indonesia tahun 2004 hanya kurang lebih sekitar anggotanya 27,5 juta. Dan pada tahun 2009 pada saat kami menjadi Menteri Koperasi dan UMKM, mohon maaf, sampai dengan tahun 2014 akhir,
berkembang menjadi kurang lebih sekitar 207.000 koperasi. Maksud saya berkembang menjadi 37,7 juta anggota dengan jumlah koperasi 207.000 anggota koperasi. Namun pada tahun 2016 turun drastis kurang lebih di bawah 1 juta. Namun akhir ini setelah pemulihan ekonomi Indonesia naik kembali, jumlah anggota koperasi mencapai kurang lebih 26 juta. Kita harapkan setelah pandemi COVID, jumlah koperasi Indonesia kita yakin akan semakin naik. Lanjut. Kedua, penguatan iklim usaha koperasi dan UMKM. Sejak reformasi, Undang-Undang Kelembagaan menempatkan Kementerian Koperasi dan UMKM sebagai kementerian yang fungsional. Artinya, kementerian yang tidak memiliki otoritas dan tidak memiliki struktural di tingkat provinsi, di kabupaten dan kota. Hal ini berarti pula para kepala dinas koperasi dan UMKM yang bersangkutan bertanggung jawab langsung kepada gubernur, bupati, dan wali kota. Tantangannya adalah para pejabat yang ditunjuk sering tidak sesuai dengan tugas-tugas dan tanggung jawab yang dibebankan yang sesuai dengan kebijakan Kementerian Koperasi dan UMKM. Dan untuk itu kita harus memberikan kesempatan yang luas agar dapat berkembang dan meningkatkan peran lembaga koperasi. Maka Kementerian Koperasi dan UMKM bersama-sama dengan DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 sebagai perubahan dari Undang-Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992. Namun sayangnya Undang-Undang Koperasi Nomor 17 tersebut tahun 2012 tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Sehingga Undang-Undang Koperasi yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Dan selanjutnya diakomodir melalui Undang-Undang Omnibus Law sekalipun tidak menyentuh secara keseluruhan. Tantangan dan masalah lainnya adalah alokasi anggaran Kementerian Koperasi dan UMKM terdapat di nomenklatur 21 kementerian. Sehingga menyebabkan tidak adanya koordinasi yang baik, tidak fokus dalam melakukan pembinaan koperasi dan UMKM. Komunikasi yang efektif agar menghasilkan kebijakan strategi yang sama dijalankan di setiap provinsi, kabupaten, sesuai dengan strategi yang ditetapkan oleh Kementerian Koperasi dan UMKM. Sebagai contoh, memberikan pelayanan yang cepat dalam hal izin pendirian koperasi dan UMKM. Kedua, menyalurkan bantuan dengan cepat, tepat sasaran dan accountable. Yang ketiga, mengubah terminologi PKL, pedagang kaki lima, menjadi pedagang kreatif lapangan. Motivasinya adalah aktivitas ekonomi yang mereka jalankan bukan untuk digusur-gusur tetapi dengan alasan penertiban. Tetapi kita harus dukung. Produk yang dihasilkan harus lebih memperhatikan beberapa hal. Pertama, diferensiasi produk. Yang kedua adalah skala ekonomi yang kecil akan menimbulkan harga produk yang tinggi. Begitupun sebaliknya. Skala besar akan berimplikasi kepada harga produk yang murah. Intangible produk yang dihasilkan harus memiliki daya tarik pelanggan agar ingin mengkonsumsi produk. Michael Porter, Competition Strategy 1995. Dan saya tahu IPMI sudah menjalankan ini. IPMI itu Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia. Kebetulan ketua umumnya adalah Ingrid Kansil. Kecenderungan pelaku usaha koperasi dan UMKM tidak memperhatikan skala ekonomi dan intangible product. Untuk itu pelatihan tetap menjadi program prioritas, termasuk bagaimana agar produk itu memiliki intangible product, intangible value, bukan hanya memperhatikan core produknya saja. Seperti kita ketahui konsep pemasaran adalah marketing mix terdiri dari produk, harga, tempat, dan promosi yang harus disesuaikan dan dicocokkan dengan customer needs. Customer needs itu adalah solusi, biaya, komunikasi, dan kenyamanan. Demikian kata Michael G. Barker, Marketing Goods tahun 2005.
Untuk membantu pelaku usaha tersebut, di samping pelatihan harus difasilitasi dengan membangun kerjasama dengan pelaku usaha besar, sehingga dapat memasarkan produknya dengan minimum cost sesuai dengan pendekatan tersebut di atas. Pemerintah menyikapi konsep strategi marketing tersebut dengan menerbitkan peraturan, memfasilitasi dan membangun salah satu elemen marketing strategi sesuai dengan competitor customer, channel distribution, sesuai dengan disampaikan oleh Michael J. Barker di Marketing Strategy tahun 2005. Sebagai bentuk realisasi marketing strategi tersebut sekaligus keberpihakan kepada koperasi dan UMKM, maka dibangun distribusi channel. Antara lain, di tingkat kabupaten, tingkat paling bawah dibangun PLUT. PLUT itu adalah pusat latihan usaha terpadu. Yang kedua adalah membantu para pelaku usaha koperasi dan UMKM agar dapat bekerja sama dalam memasarkan produk-produknya di distribusi pelaku usaha besar. Yang ketiga adalah kerjasama pemasaran. Kerjasama pemasaran di luar negeri selalu dilakukan dan difasilitasi secara khususnya. Khususnya apabila terjadi event-event internasional seperti Forum APEC, SME Ministerial Meeting, APEC SME Working Group, World Leaders Ministry Meeting of SME, APEC Seminar, The Dynamic of SME and Formally and World Entrepreneurship, APEC Business Forum, serta promosi UMKM di Jepang. Kita tahu revolusi industri 4.0 ikut memberikan kontribusi besar terhadap perilaku konsumen dan produsen. Pelaku koperasi dan UMKM dengan kemajuan teknologi digital, terbukalah pasar online yang sangat menguntungkan baik dari sisi konsumen maupun dari sisi produsen. Mengapa? Karena di situ terdapat efisiensi biaya, termasuk fixed cost, switching cost, distribution cost, dan semuanya ini dapat teratasi. Seperti yang dinyatakan bahwa barrier entry market are capital, switching cost, access to distribution, promotion channel oleh Michael Porter tahun 2012. Yang keempat adalah peningkatan daya saing. Untuk menghadapi persaingan bebas dalam negeri, khususnya setelah pasar ASEAN dibuka, maka faktor daya saing menjadi utama dalam hal untuk dilakukan berbagai cara. Pertama adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk siap bersaing di era pasar bebas. Kualitas sumber daya manusia harus menjadi prioritas dengan cara memberikan pelatihan secara berkala dan terukur. B, meningkatkan kualitas produk mulai dari core product sampai kepada intangible product. Program yang populer adalah One Village, One Product. C, meningkatkan pengetahuan dan informasi terhadap pasar, persaingan, dan peraturan negara sahabat. Dan yang terakhir adalah kemudahan mendapatkan bantuan atau kredit. Khusus kemudahan untuk mendapatkan bantuan dan kredit adalah strategi untuk bagaimana untuk mendapatkan bantuan kredit usaha untuk koperasi dan UKM yang telah digulirkan selama ini. Antara lain adalah kredit usaha rakyat. Program kredit usaha rakyat ini lagi-lagi diprakarsai oleh Presiden Republik Indonesia ke-6, Bapak SBY. Dengan skema kredit usaha rakyat tanpa agunan sampai kepada limit tertentu, jaminan kredit oleh Jamkrindo, dan dengan ketentuan bunga rendah pada sistem kredit ini sangat berhasil. Bahkan kebijakan ini alhamdulillah masih tetap diteruskan oleh Presiden kita, Presiden Joko Widodo. Terima kasih Pak Presiden. Kredit yang dikelola langsung oleh LPDB, suatu badan yang dibawa koordinasi Kementerian Koperasi dan UMKM. Kredit Financial Technology atau Fintech oleh Lembaga Keuangan Mikro. Lembaga Koperasi Simpan Pinjam, Capital Ventura, kredit yang disalurkan oleh PT Permodalan Nasional Madani, dan pembentukan lembaga mikro di seluruh tingkat 2 seluruh Indonesia. Strategi dan kebijakan yang dilakukan tersebut dikhususkan untuk para pelaku usaha koperasi dan UMKM. Dengan komitmen
pada saat proses penyaluran kredit tersebut diberikan kemudahan, diberikan kecepatan, respon yang tinggi. Sementara faktor besaran bunga adalah faktor pertimbangan terakhir. Prinsip kemudahan dan kecepatan proses penyaluran kredit koperasi dan UMKM ini juga telah sukses dan telah ditiru oleh Grameen Bank di Bangladesh. Hadirin dan hadirat yang saya muliakan. Salah satu usaha untuk merangsang munculnya wirausaha pemula, maka Kementerian Koperasi UKM melakukan kebijakan strategi menyelenggarakan ekonomi melalui Gerakan Kewirausahaan Nasional. Gerakan kewirausahaan tersebut dicanangkan pada tanggal 2 Februari 2011 dengan tujuan untuk memotivasi anak muda untuk menciptakan pekerjaan, bukan untuk mencari pekerjaan. Seperti kata Robert Ingers bahwa entrepreneurs referring to small and medium enterprises has no safety net. He get result or he starve. Jadi berhasil atau lapar. Tetapi mengapa anak muda? Karena anak muda memiliki rata-rata memiliki self confidence yang tinggi. Anak muda sangat tangguh dan berani mengambil risiko. Serta memiliki daya tahan yang tinggi yang membuat mereka lebih inovatif dan lebih kreatif. Justru itulah sasarannya adalah anak muda. Gerakan Kewirausahaan Nasional ini lebih banyak dilakukan di kampus-kampus, organisasi pemuda, komunitas generasi muda dengan membuat program inkubator bisnis. Puncaknya adalah pada tanggal 18 Maret 2012. Bertempat di Gedung Gelora Bung Karno, Jakarta. Telah terkumpul 80.000 pemuda untuk menjadi wirausaha pemula melalui koperasi dan usaha kecil menengah. Gerakan Kewirausahaan Nasional ini dapat meningkatkan rasio kewirausahaan terhadap penduduk dari 0,16% menjadi 1,8%. Alhamdulillah sekarang sudah mencapai hampir 3%. Semua kebijakan dan strategi yang dilakukan tersebut menghasilkan pertumbuhan jumlah koperasi dan UMKM. Meningkat tajamnya adalah pada tahun 2009 sampai 2014. Kesejahteraan rakyat pun semakin meningkat yang diukur dari income per kapita. Pada tahun 2009 income per kapita rakyat Indonesia kurang lebih sekitar $2.600 per kapita. Meningkat menjadi kurang lebih $3.500 per kapita. Kita bisa melihat grafik secara jelas di sini. Pada tahun 2004, income per kapita rakyat Indonesia hanya kurang lebih $1.181 per kapita per tahun. Dan pada tahun 2009, income per kapita kita kurang lebih sekitar $2.200 per kapita. Dan pada tahun 2014 meningkat menjadi hampir $3.500 per kapita per tahun. Alhamdulillah sekarang meningkat lagi menjadi kurang lebih 4.200. Dan sekali lagi secara akumulatif saya katakan bahwa semua capaian tersebut. Maka pada tanggal 18 Agustus tahun 2014, Presiden RI ke-6 Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Profesor Dr. Susilo Bambang Yudhoyono menganugerahkan bintang jasa tertinggi Republik Indonesia, Bintang Mahaputra Adi Pradana kepada Dr. Syarifuddin Hasan MM MBA. Atas jasanya kepada bangsa dan negara Republik Indonesia. Hadirin yang saya muliakan, akhirnya kami percaya dengan ekonomi Pancasila Indonesia akan menjadi negara yang maju pada tahun 2045. Negara yang maju dengan tingkat pengangguran dan kemiskinan semakin mendekati 0%. Dan rakyat tentunya akan semakin sejahtera. Dengan income per kapita di atas kurang lebih sekitar $20.000 per kapita per tahun. Kami yakin pula bahwa koperasi dan UKM merupakan pilihan yang tepat untuk mensejahterakan rakyat. Hadirin dan hadirat yang saya muliakan, semoga paparan dan materi pidato serta strategi serta kebijakan yang telah kami lakukan ini tetap berlanjut ke depan dengan prinsip yang baik dilanjutkan dan yang kurang diperbaiki.
Semoga pula materi pidato ini dapat bermanfaat bagi rakyat, akademisi, dan mahasiswa seluruh Indonesia, khususnya Universitas Negeri Makassar. Amin. Ya Rabbal Alamin. Pada akhir pidato pengukuhan ini, dengan segala kerendahan hati, perkenankan saya menghaturkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan kerjasamanya dalam kehidupan saya. Pertama-tama, saya menghaturkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Profesor Dr. Susilo Bambang Yudhoyono, selaku Presiden RI ke-6 yang selalu membimbing, yang selalu membina, dan selalu memberikan kepercayaan kepada saya untuk berbakti kepada bangsa dan negara. Saya juga memberikan penghargaan kepada Presiden kita Joko Widodo, selaku Presiden ke-7 RI, dan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Bapak Nadiem Anwar Makarim, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memangku jabatan guru besar dalam bidang strategi manajemen koperasi dan UMKM. Terima kasih juga kepada Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atas dukungannya. Pak Guntur Sassono merupakan representasi dari Ketua Umum Partai Demokrat. Terima kasih Pak. Terima kasih kepada Pak Nizam, Dirjen Dikti-Ristek dan Kemendikbudristek. Khususnya terima kasih kepada Rektor Universitas Negeri Makassar. Yang saya hormati, yang saya banggakan, Profesor Dr. Insinyur Haji Hussein Sam, MTP, IPU, Asian In. Atas bantuan, arahan, motivasi, dan dukungan yang diberikan dalam setiap kesempatan kepada saya. Sehingga saya dapat menjadi guru besar dalam bidang strategi, manajemen, koperasi, dan UMKM. Tanpa beliau, agak mustahil saya untuk mencapai capaian ini. Terima kasih. Terima kasih juga kepada Ketua Senat, Dr. Sulaiman Samad, MEC. Sekretaris Universitas Negeri Makassar. Terima kasih juga kepada Ketua, Sekretaris, dan anggota Majelis Guru Besar Universitas Negeri Makassar. Terima kasih kepada Wakil Rektor, Profesor Dr. Hasmawi Haris, MHum. Profesor Dr. Sukardi Weda, MHum. Dr. Insinyur Ihsan Ali, STMT. Terima kasih kepada Profesor Dr. Haji Eko Hadis Sujono, MSI. Atas arahan dan motivasinya. Terima kasih kepada tim penilai. Di sini ada Profesor Dr. Hasnawi Haris, MHum. Yang tiada henti-hentinya betul-betul banyak memberikan pertanyaan dan memberikan pertanyaan dan beberapa masalah yang ingin diketahui. Profesor Dr. Insinyur Profesor Dr. Muharram, MSc, Profesor Dr. Haidar Akib, MSc, Profesor Dr. Rifdan, MSc, Profesor Dr. Sabto Hayoko, MSc, Profesor Oslam Yadi, PhD, Dr. Andi Aslinda, MSc. Terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu Direktur Program Pasca Sarjana, Profesor Dr. Hamsu Abdul Ghani, MPD, Profesor Dr. Jumadi, SPD, MSc, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Dr. Aslinda, MSc, Wakil Dekan Bidang Administrasi Hukum dan Keuangan, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum. Bapak dan Ibu dosen kependidikan dalam lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Makassar. Ucapan terima kasih kepada Senat dan para guru besar Universitas Negeri Makassar atas arahan dan kerjasama yang baik selama ini. Saya menghaturkan terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu yang telah memberikan rekomendasi dalam rangka pengukuhan guru besar yaitu Wakil Ketua MPR Dr. Honoris Causa Haji Zulkifli Hasan, SEMM. Profesor Dr. Rafiq Karsidi yang tidak pernah henti-hentinya untuk membina kami sejak beliau menjadi Rektor Universitas Negeri Solo. Terima kasih Prof. Wakil Ketua DPR, Dr. Rahmat Gobel, Menteri Luar Negeri, Dr. Anda Retno Priyansari Marsudi, Menteri Kelautan dan Perikanan Insinyur Sakti Wahyu Trenggono,
of Glasgow, Scotland. Profesor Dr. Mas Jaya, MSc, Rektor Universitas Mula Warman. Dr. Mulyanto Amin, Esos MSc, Rektor Universitas Sumatera Utara. Profesor Dr. Arif Satria, SP MSc, Rektor Institut Pertanian Bogor. Profesor Dr. Dwi Tina Palubuhu, MA, Rektor Universitas Hasanuddin. Dr. Insinyur Edward Wolok, STMT, APM, Rektor Universitas Negeri Gorontalo. Profesor Dr. Sri Astuti Indriyati, MSc, PhD, Rektor Universitas Persada Indonesia, YAI. Dr. Insinyur Ayub Muktiono, MSc, Rektor Universitas Krishna Dwi Payana, dan Profesor Dr. Gayus Lumbun selaku Ketua Senat Universitas Krishna Dwi Payana, serta Profesor Dr. Haji Akmal Ibrahim, MSc, Rektor ITBM Balik Diwia Makassar. Terima kasih, Prof. Tak lupa kepada sahabat-sahabat pimpinan Sekjen MPR, teman-teman sahabat saya dari dunia bisnis dan dunia, saya kebetulan juga sedikit bisnis lah, supaya transparansi ada. Di sini ada teman sahabat saya Pak Ferdi Khalifah, alhamdulillah terima kasih. Di sini ada Pak Henry Husadar juga. Terima kasih atas kontribusi dan dorongannya yang kuat kepada saya. Begitu juga terima kasih kepada Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Dr. Edi Baskoro Yudhoyono. Terima kasih kepada seluruh anggota DPR RI. Terima kasih secara khusus kepada Komisi 1 dan anggota Komisi 1. Anda adalah salah satu motivator, Anda adalah salah satu kebanggaan saya. Dan perlu saya laporkan Pak Rektor, sejak saya menjadi anggota DPR RI, kebanyakan waktu saya itu adalah di Komisi 1. Jadi saya mencintai sekali sahabat-sahabat saya dari Komisi 1. Terima kasih. Terima kasih Pak Ketua, terima kasih Pak Ketua. Terima kasih kepada kedua orang tua saya yang tercinta. Ayahanda M. Hasan almarhum, ibunda saya tercinta Haji Asia Bandi almarhum, yang memberikan cinta yang tulus dan sempat menghantarkan saya ke karir puncak menjadi Menteri Koperasi dan UMKM. Dan alhamdulillah saya panjatkan terima kasih. Sampai saat ini saya masih dipercaya oleh Pak SBY sebagai Wakil Ketua MPRI. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih juga kepada Bapak mertua saya Setia Budi Kansil dan Ibu mertua Ine Rudiani Kansil. Ada di sini, terima kasih. Anak-anak saya yang tercinta. Anak-anak saya yang tercinta, Rifan Afrian kebetulan tidak bisa hadir. Zenita Carmelia, Rian Ikram, almarhum Zenobia Kaldafonya, Zianka Amoret Fatima Syarif. Papa ucapkan terima kasih atas doanya dan Papa sangat mencintai kalian semuanya. Kepada istri saya yang tercinta Ingrid Kansil Esos, saya yang selalu memberikan cinta kasih yang tulus dan pengabdiannya dalam suka dan duka. Dan dukungannya kepada saya sehingga saya dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab saya. Baik sebagai kepala rumah tangga maupun sebagai abdi negara. Terima kasih atas doanya semuanya. Kepada kelima cucu saya yang tercinta. Kebetulan hadir semua. Rasha Afrafi Amar Syarif, Paleva Aditya Abadas Syarif, Raisa Anargia Syarif, Ananda Irzeta Ragila Syarif, dan Patsha Anagia Atar Syarif. Terima kasih Dedi ucapkan pada kalian. Kalian adalah motivator bagi kehidupan Dedi. Dedi sangat bangga kepada kalian semuanya. Terima kasih juga kepada adik-adik kandung saya hadir semuanya. Alhamdulillah sepupu saya, adik-adik saya, keluarga saya, kerabat saya,
teman-teman dan sahabat-sahabat semuanya, mulai dari teman sekolah saya waktu saat SMA, saya pikir ada hadir di sini juga. Terima kasih atas dukungannya semuanya. Begitupun juga kepada adik ipar saya yang tercinta, di sini ada Renzi Kansil dan AKBP Santiaji Kartasasmita, sekarang menjabat sebagai Kapolres Sopeng. Terima kasih. Terima kasih juga kepada Rini Nostra, Nancy Kansil, dan Fajar Ginanjar. Begitu pula anak angkat saya, Zelsa Zabila. Saya ucapkan terima kasih dan saya sangat mencintai kalian semua. Kepada staf tenaga ahli, staf khusus Wakil Ketua MPR dan DPR RI, terima kasih atas supportnya yang luar biasa siang malam. Saya tahu Anda tidak pernah tidur mendukung saya selama ini. Terima kasih. Hadirin dan hadirat yang saya hormati, khususnya kepada Pak Rektor Universitas Negeri Makassar. Gelar profesor yang dianugerahkan kepada saya ini adalah gelar yang sangat berarti bagi keluarga saya dan pribadi. Dan merupakan sesuatu yang luar biasa bagi saya. Perkenankan saya untuk mempersembahkan kepada keluarga besar saya. Dengan satu komitmen untuk lebih memperjuangkan kepentingan rakyat dan bangsa yang kita cintai. Semoga gelar profesor ini semakin memacu dan memotivasi saya untuk berbakti kepada ilmu pengetahuan. Berbakti kepada perguruan tinggi, khususnya Universitas Negeri Makassar. Berbakti kepada rakyat dan lebih berpihak kepada rakyat yang miskin. Rakyat yang tidak memiliki pekerjaan. Rakyat pelaku usaha koperasi dan UKM yang perlu dibantu agar mereka lebih sejahtera. Hadirin dan hadirat yang saya hormati. Akhirnya, dalam rangka menghadapi bulan suci Ramadan 1443 Hijrah, tinggal 2 hari lagi, perkenankanlah saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah mengabulkan niat dan usaha kita semuanya. Amin ya Rabbil Alamin. Terima kasih. Dan kepada sahabat-sahabat saya yang saya cintai yang tidak sempat saya sebutkan nama satu persatu. Itu disebabkan karena ketidakmampuan saya untuk menyebutnya satu persatu. Karena keterbatasan waktu yang dipersiapkan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengukuhan Profesor oleh Rektor Universitas Negeri Makassar. Karena yang dikukuhkan buka masker, saya juga buka masker. Sebelum saya membacakan kata pengukuhan, saya mengharapkan Bapak Profesor Syarifuddin Hasan menghadirkan rasa syukur yang mendalam dalam diri Bapak. Saya beri waktu setengah menit. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, pada hari ini, Kamis tanggal 31 Maret tahun 2022, saya mengukuhkan Profesor Universitas Negeri Makassar, Profesor Dr. Haji Syarifuddin Hasan, MM, MBI, Profesor dalam bidang ilmu strategi manajemen koperasi dan UMKM. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Amin. Pengalungan tanda profesor oleh Rektor Universitas Negeri Makassar.
Kami undang dengan hormat kepada Ibu Ingrid Kansil agar mendampingi Bapak. Silakan. Disilakan kembali ke tempat semula. Terima kasih. Sambutan Rektor Universitas Negeri Makassar kepada Bapak Profesor Dr. Haji Insinyur Hussein Syam MTP IPO Asian Engineer dipersilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat selalu untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat dan sama-sama kita banggakan, kita muliakan para wakil Ketua MPR RI, sahabat Profesor Syarifuddin, Profesor Dr. Syarifuddin Hasan yang hadir menyempurnakan kebahagiaan Prof. Syarifuddin bersama keluarga. Yang mulia hadir Bapak Haji Ahmad Muzani, Esos MSI. Yang berikut Bapak Dr. Haji Jazilul Fawaid SKMA. Ini sahabat lama saya dan tadi sudah bermohon untuk diproses juga menjadi guru besar. Saya kira kita siap untuk menelaah dokumen-dokumennya. Bapak Haji Asrusani SH MH. Beliau ini kalau berdebat di televisi ini bagus banget. Ya, hari ini sudah ada di depan kita. Yang saya hormati Menko PMK yang pada kesempatan yang baik ini diwakili oleh Profesor Dr. Haji Rafiq Karsidi MS. Ini beliau ini masih bertemu saya selaku rektor di periode pertama saya. Beliau sudah periode kedua di Rektor Universitas Negeri 11 Maret di Solo. Nah, beliau rupanya setelah selesai 2 periode menjadi staf khusus ya, Menko PMK. Baru juga saya tahu, Prof. Yang saya hormati Bapak Haji Agus Harimurti Yudhoyono, MSc, MPA, MA, yang pada kesempatan yang berbahagia ini diwakilkan kepada yang terhormat Kolonel Purnawirawan Dr. Andes Haji Guntur Sasono MSI. Tadi juga beliau minta agar menggunakan toga karena memang di aturan akademik, aturan di statuta kami itu ada namanya anggota Senat Kehormatan. Beliau hari ini kita jadikan sebagai anggota Senat Kehormatan, ingin memakai toga karena juga ingin menjadi guru besar di Universitas Negeri Makassar. Tadi sudah disampaikan. Yang saya hormati Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Bapak Haji Anton Sukantono, MSI. Hadir ya. Oh siap. Ya. Yang saya hormati para anggota DPR RI, Komisi 1, Komisi 2, dan Komisi 9. Yang rombongannya sekitar sini.
Saya tidak mungkin menyebut satu persatu, karena Prof. Syarifudin Hasan juga tidak menyebut satu persatu. Ya, terlalu banyak. Yang pasti bahwa kami bangga, kami sangat bahagia Bapak hadir menyempurnakan kegembiraan dan kebahagiaan Profesor Syarifudin Hasan. Terima kasih atas kehadirannya. Yang saya hormati Panglima Divisi Infanteri 3 Kostrat Majen TNI Dwi Darmadi Esos MIP. Yang saya hormati Pangdam 14 Hasanuddin atau yang mewakili Bapak Kapolda Sulawesi Selatan, Bapak Irjen Pol Dr. Andes Nana Sujana MM atau yang mewakili beliau. Hadir juga Pak Irjen Burhanuddin Andi, ya bagian dari kepolisian yang pernah menjadi Kapolda di tempat ini dan sangat luar biasa pada waktu itu. Terima kasih Pak Burhanuddin Andi atas kehadirannya. Pak Dr. Burhanuddin Andi. Ya. Komando Lantamal 6 Makassar, Laksma TNI Dr. Beni Sukandani, SEMM bersama Ibu. Terima kasih atas kehadirannya. Yang berikut Sudirman Said, SCMBI, Menteri ESDM periode 2014-2016. Terima kasih atas kehadirannya. Wakil Sekjen Partai Demokrat, Ibu Insinyur Haja Andi Tino Pangerang, Andi Timo Pangerang. Di sini juga hadir Dr. Andi Andi Nurpati Hasan. Ya, terima kasih atas kehadirannya. Selanjutnya hadir mana tadi Bupati Goa. Bupati Goa, Dr. Anand Purika Iksan, SHMH. Hadir juga Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palopo. Ya, Dr. Andes Haji Muhammad Judas Amir. Ada ya? Catatannya ada di sini. Konfirmasi hadir. Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Haji Nikmatullah SCAK hadir. Terima kasih Pak Wakil Ketua. Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Bapak Haidar Majid Esos hadir juga ya. Terima kasih. Wakil Bupati Takalar Bapak Haji Ahmad Dainsere Esos. Ketua DPRD Kabupaten Pindrang Bapak Haji Mustadin. Wakil Ketua DPR Kabupaten Wajo Bapak Insinyur Haji Andi Senurin Husaini. Wakil Ketua DPR Kabupaten Bone Bapak Indra Jaya SE. Anggota DPRD Kota Makassar dari Demokrat Haja Fatma Wahyudin STMM, Haja Rai Suryadi Arsyad SIP. Ada ya. Rektor ITBM, ya Bapak Profesor Dr. Muhammad Ahmad Akmal Ibrahim MSI. Hadir ya. Ya Prof. Ya. Bapak Profesor Dr. Insinyur Muhammad Jafar Hapsah, IPM, ada di depan. Pengurus Partai Demokrat, DPD dan DPC Sulawesi Selatan yang saya hormati, saya banggakan. Kepala Balai Proteksi Tanaman Pangan Sulawesi Selatan, Insinyur Upan Nur Wahida, MP, ada ya. Terima kasih atas kehadirannya. Ketua Inkindo Sulawesi Selatan, Bapak Insinyur Haji Satria Majid ST
MSP, dan para pimpinan dalam lingkup Universitas Negeri Makassar, hadir Ketua Senat, Ketua Majelis Profesor, para Wakil Rektor, para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana, para Ketua Lembaga dan para Kepala Biro, serta tenaga pendidik dan tenaga pendidikan. Saya mohon izin kalau belum tersebutkan namanya para Rektor UNHAS yang diwakili oleh UR 1, Bapak Profesor Restu. Ya, makasih atas kehadirannya dan seluruh hadirin wal hadirat undangan yang berbahagia. Ya, dan yang berbahagia Bapak Profesor Dr. Haji Syarifuddin Hasan MM bersama istri Ibu Ingrid Kansil, bersama keluarga besar, sahabat dan para handai tolan. Alhamdulillah rabbil alamin, mari kita menyampaikan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena kita diberi kenikmatan untuk hadir bersama-sama, diberi kesehatan, diberi kemauan untuk memaksimalkan atau menyempurnakan kebahagiaan Profesor Syarifuddin Hasan. Kita hadir semua di sini karena Tuhan mengizinkan. Oleh karena itu mari kita memberi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan selawat kepada Rasulullah sebagai Nabi rahmatan lil alamin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, oleh karena tadi saya diingatkan oleh Pak Profesor Syarif Hasan bahwa ini jelang bulan puasa, tinggal 2 hari ke depan, maka perkenankan juga saya menyampaikan minal aidin, ya, marhaban ya Ramadan, selamat menyambut bulan suci Ramadan dan selamat menunaikan ibadah Ramalia Ramadan di 1443 Hijriah ini. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan kekuatan untuk menyambutnya dan melaksanakan ibadah-ibadah itu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya secara pribadi dan atas nama Kelembagaan Universitas Negeri Makassar ingin mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pencapaian Guru Besar Profesor Dr. Haji Syarifuddin Hasan, yang menurut saya beliau ini adalah sosok yang amat sangat luar biasa. Beliau saya pelajari gesturnya ketika setiap saat kita bertemu, ini sosok yang tangguh, ya, yang petarung, yang siap apa saja kita arahkan, luar biasa. Dan terakhir saya melihat vertek banget, luar biasa ini pribadi beliau. Saya bangga menjadi bagian dari kehidupan beliau, meskipun sedikit sekali arti yang saya bisa berikan. Saya merasa bangga dan merasa berbahagia berinteraksi dan saling mendukung beliau khususnya dalam pencapaian gelar tertinggi akademik, yaitu guru besar atau profesor. Makasih atas pencapaian ini, sukses selalu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, gelar profesor kehormatan atau guru besar tidak tetap didasarkan pada peraturan Mendikbud nomor 40 tahun 2012. Ya, di sana dikatakan bahwa ya, perolehan guru besar dapat diberikan kepada seseorang yang memiliki tesis atau pikiran-pikiran atau apa yang telah diperbuat, yang telah betul-betul memberikan makna kepada kemaslahatan, itu dapat diberi gelar. Dan tesis itu tadi bisa berpotensi untuk kemudian ditulis dalam bentuk secara eksplisit untuk di-sharing kepada mahasiswa, kepada masyarakat, kepada sivitas akademika dalam rangka bagaimana memberikan kualitas
hidup dan kehidupan umat manusia. Pak Prof. Syarifudin ini sudah melakukan itu. Dan dia berpotensi dicatatkan dan untuk di-sharing kepada kita semua. Ya. Tadi kita melihat biasanya kalau seorang yang sudah menyampaikan pidato guru besar itu saya biasa rilis ulang, simpulkan. Tadi ini sangat luar biasa. Jadi runut, terstruktur dan sangat jelas apa yang telah dilakukan dan apa yang telah termanfaatkan bagi masyarakat dalam rangka kesejahteraan umat manusia. Itu sudah kelihatan tadi. Kalau saya jelaskan lagi atau saya simpulkan lagi nanti salah kesimpulan. Itu tadi sudah kita semua terkesimak mendengar dengan sangat lantang, luar biasa. Beliau sudah menyampaikannya. Kita semua sama-sama menyimak dan luar biasa. Saya kira tidak perlu saya jelaskan lagi poin-poinnya. Ya. Saya hanya ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa perolehan bagi Profesor Dr. Syarifudin Hasan ini berdasarkan payung hukum tadi yang saya maksud nomor 40 tahun 2012 dan yang saya catat sudah lebih 10 yang telah dianugerahi profesor dengan payung hukum yang saya maksud nomor 40 tahun 2012. Yang pertama, saya ingatkan saja kepada kita semua, Profesor Dr. Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden RI yang ke-6, bidang ilmu ketahanan nasional pada Universitas Pertahanan pada bulan Juni 2014. Kemudian Profesor Dr. A.M. Hendro Priyono, mantan Kepala BIN, bidang ilmu filsafat intelijen, Sekolah Tinggi Intelijen Negara atau STIN tahun 2014 juga. Profesor Dr. Budi Gunawan, Kepala BIN saat ini, bidang ilmu intelijen, Sekolah Tinggi Intelijen Negara STIN 8 Agustus 2018. Profesor Dr. K. Haji Ma'ruf Amin, Wakil Presiden Republik Indonesia saat ini, bidang ilmu ekonomi muamalat syariah, UIN Malik Maulana Ibrahim, Malang, tahun 10 Agustus 2018. Profesor Dr. Insinyur Fadel Muhammad, bidang guru besar kewirausahaan, sektor publik, Universitas Brawijaya, 23 Agustus 2018. Profesor Dr. Heri Asar Asis, almarhum, Ketua BPK 2014-2017, bidang ilmu ekonomi Universitas Airlangga. Ini saya hadir waktu pengukuhan guru besarnya beliau almarhum. Profesor Yasona Lauli, PhD, Menkumham, bidang ilmu kepolisian, studi kriminologi, Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau STIK, PTIK, tanggal 11 September 2019. Profesor Dr. Muhammad Syarifudin, Ketua Mahkamah Agung, bidang ilmu hukum pidana, Universitas Diponegoro, Februari 2021. Profesor Dr. Honoris Causa Megawati Soekarno Putri, Presiden RI ke-5, bidang kepemimpinan strategik, Universitas Pertahanan, 11 Juni 2021. Profesor Dr. Terawan Agus Putranto, Menteri Kesehatan 2019-2020, bidang kesehatan militer, Universitas Pertahanan, 2021. Profesor Dr. Insinyur Muhammad Jafar Hapsa. Wah, ini jagoannya ini. Anggota DPR RI 2009-2014, bidang ilmu agribisnis pangan, Universitas Negeri Makassar, pada Februari
17 Februari 2022. Dan yang amat sangat berbahagia hari ini adalah penganugerahan Profesor Dr. Syarifuddin Hasan yang kedua bagi Universitas Negeri Makassar. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ya saya kira beliau tadi sudah mengungkapkan banyak. Ini tadi pidato ilmiah yang disampaikan oleh Profesor Syarifuddin Hasan. Ini sungguh-sungguh mengalahkan ini teman-teman yang profesor secara reguler. Hebat sekali Pak, hebat sekali. Jadi sudah ada teks tapi tidak baca teks. Wow, begini aja terus. Ini luar biasa memang. Hebat, hebat. Inilah yang kita harapkan profesor ini untuk kemudian senantiasa dan selalu setiap kesempatan bisa meminta waktu dan tempat untuk kemudian kita beri ruang untuk melakukan sharing kepada sivitas akademika. Bukan cuma mahasiswa, kami memang memerlukan juga pikiran-pikiran profesor yang sangat luar biasa. Tentu kami merasa bangga atas pencapaian ini. Kami merasa sangat luar biasa atas kehadiran Pak Profesor Syarifuddin Hasan ingin berbagi di Universitas Negeri Makassar. Dan menurut saya terlalu banyak perguruan tinggi yang luar biasa, tapi pilihannya ada di Universitas Negeri Makassar. Ini kehormatan. Ya, saya kira juga Pak, sahabat saya ini Pak Dr. Jazilul Fawaiz ini, sudahlah kita adil sebentar di pojok-pojokan itu. Ya, tinggal disiapkan dokumentasinya, dokumen-dokumennya baru kita buatkan tim untuk analisis. Ya, saya kira Bapak sangat pantas. Tadi juga Profesor Syarifuddin Hasan, siapa yang tidak mengacungkan jempol, hebatnya berorasi ilmiah yang sangat luar biasa. Ya, mengingatkan kita pemerintahan SBY 10 tahun yang lalu yang luar biasa. Ya, ternyata ini luar biasa memang. Karena itu saya selaku rektor dan mewakili seluruh sivitas akademika tentu menyampaikan rasa hormat dan terima kasih atas pidato pengukuhan yang luar biasa, memberikan spirit, memberikan semangat, motivasi dan bagi kami semua sivitas akademika Universitas Makassar. Insya Allah kita akan bersama-sama selalu dalam proses pengembangan keilmuan untuk kemaslahatan umat Pak Profesor Syarifuddin Hasan. Juga saya sampaikan selamat kepada istri dan seluruh keluarga besar, sahabat dan handai tolan yang sudah hadir memberikan dukungan dan semangat kepada Profesor Dr. Haji Syarifuddin Hasan yang baru saja kita saksikan bersama tadi telah diguguhkan dan telah menyampaikan pidato ilmiah yang sangat betul-betul sangat kagum saya. Kagum. Ini kalau profesor yang di belakang ini semua ini kalau dia pengukuhan dulu itu saya masih rilis kembali lagi karena iya kadang-kadang nggak terlalu jelas. Tapi kalau Pak Syarifuddin Hasan ini tadi luar jelas sekali memang. Iya. Kadang saya simpulkan karena kayak salah salah arahannya gitu. Dan kalau Bapak ini tidak perlu disimpulkan karena memang luar biasa Pak. Luar biasa Pak Said. Siap. Jadi saya kira itu selamat kepada Bapak dan kami berharap ke depan selalu meluangkan waktu untuk kemudian berbagi ilmu, berbagi pengetahuan, berbagi pikiran-pikiran cerdas kepada kita semua sehingga insya Allah UNM semakin mendapatkan nuansa-nuansa kebaikan, ya semakin menambah wawasan dan seterusnya atas kehadiran para pelaku atau praktisi di bidangnya masing-masing dan kemudian sudah menjadi bertanggung jawab kepada peningkatan dan kemajuan pendidikan di tanah air untuk kemaslahatan umat. Saya kira itu Bapak dan Ibu, sekali lagi terima kasih kepada kita semua. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ucapan selamat oleh Siangka Amoreta Fatimah Sarif, putri Bapak Profesor Dr. Haji Sarifuddin Hasan MM MBA, secara live dari London. Early hours of 8 a.m. here in London. Good afternoon to my family members in attendance who I miss very much, my parents, grandparents, siblings, aunties, and uncles, and a good afternoon for Principal Professor Dr. Hussein Sham for granting my father the opportunity of a lifetime by receiving an honorary doctorate title from the university. A couple of days ago, I submitted an essay on the impact of Dutch colonialism and American liberalism on Indonesia's post-colonial political economy for my class called The International Politics of the Developing World. The topic was heavy, controversial, and something I care deeply about. And yet the best part of writing this essay was being able to share it with my father and receive his feedback. The phone call about that one essay lasted 2 hours, and my favorite thing about these discussions with him was that it's a two-way street. Unfortunately for my father, I have my own opinions about the economy and public policy that most of the time are very different from his. But nevertheless, he's always willing to engage with me and have intellectual discussions that encourage my academic growth. This was just one instance that speaks to how much he values education. Growing up, he made sure that I knew that nothing was more important than the pursuit of education, and every day I thank him for that. He made me love the process of learning by nurturing everything that I was interested in as a child. The bookstore to me is like a toy store to every other child, and there was not a book that I was not allowed to read. And yet, he has never ever pushed me so hard to excel in my studies. Because of him, I grew up to be a young woman that values education at my own accord and pushes myself to excel by my own will. At the end of the day, I have him to thank for my work ethic and discipline, two things that I really rely on for survival as I pursue my degree here in England. Lastly, I'd like to state that my father taught me that pursuing your education is a privilege worth sacrificing for. I am beyond excited for everyone in this university, students and teachers alike, to be able to receive the same invaluable guidance that I did from him growing up. There is not a person on earth that deserves this honor more than my father does, and I thank the university and everyone in attendance for recognizing that. Thank you everyone for your time and attention, and I wish you a good rest of the day. Selanjutnya, video ucapan selamat dari Bapak Haji Agus Harimurti Yudhoyono MSc MPA MA. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Demokrat. Pertama-tama ingin menyapa Rektor Universitas Negeri Makassar, Profesor Dr. Hussein Sham, para Wakil Rektor, Ketua Senat, para Dekan, dan segenap sivitas akademika UNM lainnya. Hari ini adalah hari yang berbahagia. Tetapi mohon maaf, saya tidak bisa menghadiri undangan secara fisik di kampus UNM. Karena saat ini saya sedang berada di Magelang, di sekitar Candi Borobudur, mengikuti sejumlah kegiatan yang mohon maaf tidak dapat saya tinggalkan. Namun, tidak mengurangi sukacita dan kebahagiaan kita semua atas pengukuhan Profesor Syarif Hasan, yang merupakan tokoh kebanggaan kita. Beliau adalah sahabat dan politisi senior Partai Demokrat. Tentu saya berbangga atas segala jerih payah, rekam jejak, pengabdian Profesor Syarif Hasan selama ini, bukan hanya dalam lingkungan Partai Demokrat, tetapi tentunya untuk masyarakat, bangsa dan negara, terutama ketika beliau menjabat sebagai Menteri Koperasi dan UMKM di bawah kepemimpinan Presiden SBY
dalam Kabinet Indonesia Bersatu. Tentu gelar profesor yang disematkan ke pundak beliau hari ini menjadi inspirasi untuk kita semua untuk terus belajar, menimba ilmu, pengalaman, wawasan, dan juga pengabdian kita dalam dunia akademis dan juga dalam dunia kemasyarakatan. Semoga Profesor Syarif Hasan senantiasa diberikan kesehatan dan juga kesuksesan, serta energi besar untuk terus berbagi, untuk terus memotivasi generasi muda, terutama sesuai dengan keilmuan dan bidang yang beliau geluti, yaitu strategi manajemen koperasi dan UMKM. Kita tahu bahwa koperasi dan UMKM menjadi sokoguru, menjadi penopang sekaligus katup penyelamat ekonomi nasional di saat Indonesia mengalami krisis, baik di tahun 2008 maupun tahun 1998. Tetapi kita juga tahu bahwa di masa pandemi ini, sektor UMKM adalah yang paling terpukul dan terdampak. Padahal jumlahnya besar sekali, berkontribusi lebih dari 60% terhadap PDB, ekonomi kita secara nasional, dan juga telah menyerap 90% tenaga kerja Indonesia. Kita ingin terus membantu para pelaku UMKM kita untuk tetap survive dalam situasi yang tidak mudah ini, tetap berdaya, semakin kreatif dan inovatif untuk terus bersaing dalam pasar yang semakin kompetitif, untuk bisa memenangkan pasar lokal dan juga pasar internasional. Sekali lagi, atas nama pribadi, keluarga, dan keluarga besar Partai Demokrat, saya mengucapkan selamat atas pengukuhan profesor bagi Bapak Syarif Hasan, dan juga tentunya kepada keluarga tercinta yang senantiasa setia mendampingi beliau dalam pengabdian selama ini. Terima kasih kepada keluarga besar Universitas Negeri Makassar. Beberapa saat yang lalu saya juga hadir secara langsung, menjadi memori yang indah dan luar biasa. Insya Allah saya akan kembali pada saatnya ke kampus UNM untuk menyambung silaturahmi dan juga menyapa para mahasiswa, mahasiswi generasi muda Indonesia, harapan bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, video ucapan selamat dari Presiden ke-6 Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan, Profesor Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono, MA. Disilakan. Pada hari yang membahagiakan ini, saya mengucapkan selamat atas pengukuhan Dr. Syarifuddin Hasan sebagai Guru Besar Universitas Negeri Makassar dalam bidang strategi manajemen koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah. Semoga sebagai guru besar, Pak Syarif Hasan bisa ikut mengajarkan, menyebarluaskan, dan menyukseskan pembangunan ekonomi di negeri ini sekarang dan ke depan. Saya berpandangan bahwa pembangunan ekonomi kita ke depan haruslah tetap bertumpu kepada pertumbuhan yang berkualitas, berkelanjutan dalam arti menjaga kelestarian lingkungan dan juga membawa keadilan, artinya bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Kita tahu bahwa koperasi dan UMKM itu sering disebut sebagai sokoguru pembangunan ekonomi, sebagai sabuk pengaman di kala krisis. Dan jangan lupa, koperasi serta UMKM itu mendekatkan diri dengan rakyat kita, yang merekalah yang menjadi tujuan pembangunan ekonomi kita agar taraf hidup dan kesejahteraannya semakin meningkat. Itulah yang saya harapkan Pak Syarif Hasan ikut menyukseskan pembangunan ekonomi seperti itu. Sekali lagi, selamat atas pengukuhan Pak Syarif Hasan sebagai guru besar di bidang strategi manajemen koperasi serta
usaha mikro, kecil, dan menengah. Hati pun rela berkorban demi keutuhan kau dan aku. Biarkanlah aku memiliki semua cinta yang ada di hatimu. Apapun kan ku berikan, cinta dan kerinduan untukmu, dambaan hatiku. Hari ini tak ingin aku sendiri, ku cari damai bersama bayanganmu. Hangat pelukan yang masih ku rasa, kau kasih, kau sayang. Lagu Syukur. Pembacaan doa oleh Bapak Dr. Fathul Ulum LC MA dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulihil amin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Rektor serta hadirin sekalian yang mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala
Di penghujung acara pengukuhan pada sore hari ini, mari sejenak kita menundukkan kepala kita khusyukkan hati dan pikiran kita hadirkan Allah Subhanahu wa taala di dalam benak kita untuk kita berdoa dan bermunajat kepadanya untuk kebaikan kita semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah yang maha terpuji, segala puji untuk-Mu pemelihara alam semesta. Segala puji untuk-Mu atas karunia dan nikmat yang Engkau limpahkan kepada kami. Segala puji untuk-Mu atas iman, ilmu, serta hidayah yang Engkau curahkan kepada kami. Jadikanlah kami semua hamba-hamba-Mu yang bertakwa dan pandai bersyukur. Ya Allah, ya Sami'u, ya Khabir, berkat ridha-Mu lah pada hari ini dilaksanakan acara pengukuhan Guru Besar Profesor Dr. Syarifuddin Hasan MM MBA. Semoga beliau yang dikukuhkan dapat mengemban amanah gelar mulia ini dengan sebaik-baiknya. Menjadi keberkahan pribadi dan keluarganya, keberkahan untuk dunia pendidikan, keberkahan bagi bangsa dan negara, dan semoga seluruh jasa dan pengabdian beliau untuk negeri ini bernilai ibadah di sisi-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Alimu, ya Hakim, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat, ilmu yang semakin mendekatkan kami kepadamu, ilmu yang semakin menambah iman dan takwa kami, ilmu yang menunjukkan kami kepada ridha-Mu dan syurga-Mu. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, jadikanlah kami yang berkumpul di tempat ini cukup rezeki yang halal. Jadikanlah hidup kami hidup yang halal. Halal ilmu kami, halal pemikiran kami, halal tingkah laku kami, halal harta kami, halal keluarga dan keturunan kami, halal pula perjuangan dan pengabdian kami. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami. Dosa kedua orang tua kami, sayangilah keduanya sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang terbuka pengukuhan Profesor Universitas Negeri Makassar ditutup oleh Rektor Universitas Negeri Makassar. Dengan ucapan syukur alhamdulillahirrahmanirrahim, sidang terbuka Universitas Negeri Makassar dalam rangka pengukuhan guru besar bagi Profesor Dr. Haji Syarifuddin Hasan saya nyatakan ditutup dengan resmi. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu meridai dan merahmati kita semua. Amin. Pemberian ucapan selamat kepada profesor yang dikukuhkan, kepada Profesor Dr. Syarifuddin Hasan MM MBA didampingi oleh Ibu Ingrid Kansil Esos, disilakan mengambil tempat yang telah ditentukan. Demi tertibnya pemberian ucapan selamat kepada profesor yang dikukuhkan, maka kami atur menjadi 4 bagian. Yang pertama, pemberian ucapan dari Rektor Universitas Negeri Makassar beserta peserta prosesi. Yang kedua, pemberian ucapan dari VVIP. Kemudian pemberian ucapan dari keluarga. Dan yang terakhir, pemberian ucapan dari tamu undangan.
Setelah pemberian ucapan dari VVIP, dilanjutkan dengan pemberian ucapan dari keluarga. Disilakan.